Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang Sobat UMKM Provinsi Lampung. Jadi hari ini kita lanjut edisi Broadcast ya. Jadi kita kedatangan tamu spesial hari ini dari Finatra by VIP Group ya. Jadi mungkin kita akan membahas sekilas mengenai pembiayaan yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku UMKM. Baik, langsung aja teman-teman sobat UMKM di Provinsi Lampung. Jadi kita di sini ada Mas Piras ya. Salam kenal Mas Piras, selamat datang. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Kemudian di sebelahnya ada Mas Redo ya dari Finatra juga. Apa kabar Mas Redo? Sehat ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di sini kita kedatangan dua tamu ya dari Finatra by VIP Group. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa itu Finatra, kemudian juga apa sih yang bisa teman-teman UMKM di Provinsi Lampung ini bisa dapatkan atau bisa akses di Finatra. Karena memang teman-teman pelaku UMKM ini membutuhkan akses pembiayaan gitu ya. Mungkin salah satunya ini nanti dari Finatra. Mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya. Dengan Mas Firas dulu ya. Mas Firas boleh apa sih itu Finastra itu Mas? Oke, mungkin sedikit perkenalan Finatra. Finatra kan ini suatu produk baru dari VIP Group ya. Nah, VIP Group sendiri itu kan kalau masyarakat mengenalnya mungkin VF ya. Betul ya. V juga gitu ya. Kan kita lebih mengenal VIP Group ini lebih ke pembiayaan motor baru. Baru. Memang awalnya VIP Group itu awal mulanya lahirnya VIP Group itu mulai dari motor baru. Nah, seiring berjalannya waktu, VIP Group itu sudah mengembangkan sayap, melebarkan sayapnya, sudah ada 5 bisnis unit. Ya. Dan yang terakhir adalah Finatra yang paling muda gitu ya. Nah, Finatra sendiri merupakan bisnis pembiayaan produktif ya di bawah VIP Group, dan VIP Group juga merupakan anak perusahaan dari Astra International ini. Nah, Finatra ini mulai hadir ya di Lampung sendiri itu mulai dari tahun 2022. Jadi kita mulai jalan 2 tahun berarti ya tahun ini gitu ya. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa ekonomi Indonesia ini bergantung terhadap UMKM. Jadi kita sebagai pembiayaan juga ikut mensukseskan itu dengan hadir sebagai solusi finansial bagi para pelaku UMKM gitu ya. Jadi kita hadir di tengah-tengah untuk membantu menambah modal usaha bagi para pelaku UMKM. Oh gitu ya. Ya jadi teman-teman UMKM nih memang sih VIP Group itu kan terkenalnya apa namanya pembiayaan motor ya. Ternyata teman-teman sobat UMKM sekarang VIP Group itu bisa membiayai UMKM. Jadi ada unit bisnis baru ya yang dimulai dari tahun 2022 gitu ya. Kemudian apa aja sih Mas Piras persyaratan ataupun plafonnya seperti apa sih kalau misalnya teman-teman dari UMKM ini ingin mengakses ke Finatra seperti itu? Oke, kalau untuk persyaratan tentunya mudah ya, kita mempermudah pelaku UMKM gitu. Persyaratan tidak kita persulit. Jadi persyaratannya cuma ada dokumen pribadi dan dokumen usaha ya. Kalau dokumen pribadi di situ ada KTP, kemudian kartu keluarga dan juga NPWP ya. Kemudian kalau untuk dokumen usahanya itu kita cukup SKU ataupun NIB. Kemudian yang paling penting lagi SHM jaminannya gitu ya. Harus ada jaminan, harus ada jaminan berupa SHM, bukan tanah ataupun bangunan atau kedua-duanya. Itu jaminan tersebut harus nama si pelaku UMKM sendiri atau boleh nama saudaranya atau seperti apa Mas? Untuk nama di SHM itu sama ya, nama pemohon dengan nama SHM. Tetapi ketika nanti di situ namanya nama orang tua, kita bisa bantu lakukan turun waris atau banding nama. Jadi sambil berjalan kita bisa bantu untuk proses balik nama ataupun turun warisnya. Siap. Kemudian juga untuk keluarga dalam satu kakak, contohnya kakak beradik nih, nama SHM-nya nama adiknya, itu kita boleh diabolehkan ya menggunakan nama SHM. Intinya masih ada ikatan darah lah ya, ikatan darah itu bisa diajukan seperti itu ya.
Kemudian untuk selain tadi kan ada apa namanya pribadi dan juga usaha ya. Jadi untuk usahanya sendiri itu yang dinilai apanya tuh Mas? Kalau untuk dari segi usaha dari pelaku UMKM itu yang dianalisa itu apanya tuh? Jadi supaya nanti teman-teman tahu nih, teman-teman sobat UMKM di Provinsi Lampung, mereka jadi tahu nih kira-kira yang bakal dianalisa itu apa gitu dari segi usahanya. Selain tadi ada SKU dan juga NIB seperti itu. Ya, tentunya lama usahanya, sudah berapa lama usaha ini. Tentunya minimal 1 tahun sudah berjalan. Kemudian juga kita melihat omsetnya. Gitu ya. Kalau UMKM itu yang dikatakan UMKM itu kan di bawah 500 juta ya omset. Jadi kita bisa biayai ketika omsetnya di bawah 500 juta ataupun di atas 500 juta gitu ya. Kemudian yang dari segi, tentunya ya dari segi omset yang kita lihat. Kemudian tadi juga saya bilang dari lama usahanya, kemudian kita ada tambahan dari Mas Rido juga bisa nih tambahin. Kalau sebenarnya kalau untuk di kita itu dari segi analisa kredit ya, itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah ini bisa kita approve atau enggak gitu kan. Kebetulan juga di kita ini approval itu udah pakai scoring kredit secara digital gitu loh. Mulai dari faktor-faktornya yang bisa kita pertimbangin agar konsumen tersebut bisa kita approve itu, yang pertama yang jelas berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ya Mas ya, di BI checking atau kualitas kreditnya gitu kan, itu tetap kita lihat sih Mas. Terus yang kedua dari yang tadi yang disampaikan dengan Pak Firas itu dari omset usahanya, lama usahanya. Yang ketiga itu dari jaminannya Mas, dari jaminan yang dia anggunkan ke kita tuh Mas. Kalau di kita itu untuk jaminan sertifikat rumah itu liquidnya di 70% Mas. Kalau untuk di sertifikat tanah, hanya tanah kosong itu liquid di 50% dari harga pasar. Gitu sih Mas kalau dari kita. Nah untuk pelapornya sendiri itu teman-teman UMKM ini bisa mengakses dari berapa sampai ke berapa gitu loh Mas? Untuk plafon itu kita di 25 sampai dengan 500 juta. Oh 5 sampai dengan Tenor maksimal itu di 60 bulan. tenor maksimal 60 bulan, berarti 5 tahun ya teman-teman ya. Berarti 5 tahun, berarti bisa sampai 5 tahun tuh tenor pinjaman ngomong pinjamannya ya. Oke. Jadi sebagai informasi teman-teman sobat UMKM, jadi Finatra ini sudah banyak melakukan event kepada teman-teman pelaku UMKM di khususnya di Provinsi Lampung ya Mas ya. Betul ya. Jadi kalau boleh tahu sudah berapa event yang melibatkan UMKM Mas? Kemudian di mana saja gitu kalau kita boleh tahu. Jadi supaya teman-teman UMKM ini semangat bahwa memang Finatra ini adalah memang sobat UMKM gitu kan ya. Oke, sudah berapa kali tuh event yang melibatkan UMKM tuh Mas? Oke, kalau mengenai event gitu ya, Finatra ini kan ada di setiap cabang di Provinsi Lampung gitu. Jadi kita ada 5 cabang di Provinsi Lampung yang ada di Kalianda, kemudian ada di Pringsewu ini dan Lampung, Metro, dan juga Bandar Jaya. Nah, di tiap cabang ini kita sudah rutin mengadakan event gitu ya. Kalau untuk di Lampung sendiri, untuk event yang sudah kita lakukan bareng dengan UMKM, di tahun lalu kita udah pernah dengan UMKM Kota. Oh iya iya. Itu acaranya acara tahunan kita gitu, acara terbesar kita itu nama acaranya Finaria. Itu jenis acaranya mungkin kegiatan UMKM dalam bentuk seminar. Dalam bentuk seminar, jadi ada pelatihan, ada sharing session dari kemarin dari apa namanya? Kemarin itu dari Payungi. Oh dari Payungi ya ya ya. Yang biasa mereka tuh bikin pasar kan ya tuh. Desa UMKM Desa UMKM ya. Metro. Di Metro betul. Oke, boleh lanjut Mas. Mungkin aku sedikit hasil pertanyaannya tadi apa? Berapa kali eventnya? Jadi supaya teman-teman UMKM ini tahu bahwa memang Finastra ini sendiri adalah benar-benar sobat gitu loh, sobat bagi para pelaku UMKM gitu kan. Kebetulan aku kan di bagian partnership nih Mas. Jadi Siap Mas. positioningnya itu aku guide beberapa komunitas yang membawa UMKM gitu loh. Nah untuk beberapa kali event itu, kalau untuk event model mini gathering atau mini talk show itu kita lakukan rutin tiap bulan sih Mas. Gitu. Terus kita juga ada event tahunan yang harus kita jalanin juga. Kemarin udah tadi disampaikan sama UMKM Kota Bandar Lampung. Kebetulan
dalam waktu dekat ini nanti tanggal 26 April sih yang paling besar. Itu Paling besar ya. rencananya sama salah satu platform kuliner lah di Bandar Lampung. Itu kita bawa barang buat acara bazar kuliner. Jadi perannya itu sebenarnya Vinatra ini inginnya itu bukan cuman ya walaupun kita goalsnya ke pembiayaan ya Mas ya, tapi yang tadi Mas bilang bisa nggak sih Vinatra ini benar-benar jadi sahabatnya UMKM gitu kan. Nah, salah satu metode penyampaian kita itu untuk ke UMKM itu ya dengan cara tadi kita edukasi lah, soft selling gitu Mas, mulai dari catering, talk show gitu. Jadi kita tuh pengen ciptain di mana ketika UMKM ini butuh pembiayaan itu ingatnya Vinatra gitu loh. Karena semakin sering event tersebut kita jalanin, tentunya UMKM ini bakal jadiin Vinatra ini jadi top mindnya mereka gitu sih. Itu sih Mas. Iya benar. Memang sih teman-teman UMKM ini kan memang butuh support ya. Butuh support mulai dari mungkin kegiatan-kegiatan event gitu loh, supaya apa, supaya mereka juga bisa memasarkan produknya di situ gitu. Terutama kan nanti kuliner gitu kan, mungkin nanti kita coba kolaborasi gitu kan ya, supaya teman-teman pelaku UMKM ini bisa terdorong gitu loh, termotivasi juga supaya mereka bisa meningkat omsetnya. Karena ketika omset mereka meningkat, produksi meningkat, pasti mereka butuh pembiayaan. Kan seperti itu kan. Nah, nanti ingatnya ke Vinatra seperti itu ya. Mungkin kalau boleh tahu Mas, program di 2024 yang melibatkan UMKM itu apa aja sih Mas? Untuk program di 2024 ini yang melibatkan UMKM itu tadi yang pertama mini talk show itu rutin kita bisa ada tiap bulan sih agendanya. Terus yang kedua event tahunan tadi yang bazar kuliner itu sekali dalam setahun untuk di cabang Lampung ya. Terus yang ketiga kita lagi ada ini nih Mas, awarding untuk UMKM. Itu kita kolaborasi bareng Indonesia Marketing Association. Itu kita kurasi beberapa UMKM seluruh Bandar Lampung. Itu kita bakal adain coaching, mentoring, terus di acara puncaknya itu akan ada awarding bagi UMKM terbaik gitu Mas. Itu nggak hanya di Provinsi Lampung, nanti ketika UMKM tersebut emang layak dan bagus masuk kriterianya dan dia bisa jadi juara di Lampung, itu kita lombain lagi secara nasional sih Indonesia. Biasa ya. Oke. Jadi teman-teman sobat UMKM Provinsi Lampung mungkin nanti bisa daftar Mas ya. Bisa daftar ya. Bisa nanti ke Plut juga boleh ya daftarnya nanti ya. Bisa menghubungi rekan kita pendamping Mas Fajri ya, bagian informasi nanti bisa menghubungi beliau jika memang teman-teman UMKM berminat untuk ikut tadi awarding UMKM Award 2024 itu hadiahnya luar biasa Mas ya. Hadiahnya lumayan sih, Lumayan ya, ratusan juta. lumayan ya, ratusan juta itu bukan lumayan lagi tuh, lumayan banget itu. Buat modal UMKM. betul buat modal UMKM. Kemudian selanjutnya harapan untuk pelaku UMKM Lampung kira-kira apa Mas? Harapannya nih. Kalau harapannya sesuai dengan jargon kita ya, tunggu itu mudah. Berarti kan harapan Vinatra itu terhadap UMKM Lampung bisa bareng-bareng tumbuh, tapi bisa bareng-bareng scale up usahanya. Itu sih harapan kami. Oh, tunggu itu berarti ada juga ya jargon dari Vinatra ya. Apa tuh tunggu itu mudah? Oke, tunggu itu mudah ya teman-teman ya. Jadi jangan dikira tunggu itu sulit, tapi tunggu itu mudah bagi teman-teman Vinatra ya. Mungkin ada lagi Mas yang ingin disampaikan mungkin? Kalau dari kita tentunya kita ucapin banyak terima kasih buat Plut juga gitu kan, sebagai wadah nih di pemerintahan ya kan, ya karena kita perlu sih, maksudnya harus sering-sering kolaborasi gitu kan, karena beberapa UMKM ini mungkin yang tadi Mas sampein, mereka itu ada beberapa yang belum tahu nih akses ke lembaga pembiayaan, terus butuh pelatihan soft skill gitu, terus ada event itu mereka pasti butuh dorongan gitu kan, karena kalau kita biasanya hanya mengharapkan gitu, hanya mengharapkan dari program pemerintah, tentunya kita bakal lebih sulit sih nge-push ya. Kalau kita kolaborasi lebih enak kalau menurut kita gitu loh.
dari pemerintah, swasta maupun BUMN gitu sih Mas. Ya, kita juga ngucapin terima kasih nih kepada tim Finatra ya, baik Fit Group yang sudah menyempatkan waktu hadir di Plut gitu ya, di Fieldcast ini. Ya kita juga berharap kolaborasi kita ini terus jalan gitu loh. Karena memang kita juga ada beberapa program di tahun 2024 ini. Ya saya sendiri sebagai pendamping di bidang pembiayaan itu ada program untuk membuat kelas laporan keuangan. Jadi teman-teman UMKM ini saya lihat memang mereka kesulitan untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk mereka bisa mengakses pembiayaan itu kan sangat dibutuhkan, seperti itu kan. Sangat dibutuhkan karena pasti yang tadi saya tanyakan analisanya kan pasti omsetnya seberapa banyak gitu kan. Nah, itu mungkin nanti kita dari teman-teman Flut juga bakal ngadain kelas itu gitu ya. Jadi teman-teman UMKM nanti ditunggu aja. Kita mungkin setelah lebaran lah ya nanti kita buat kelas, dan saya ambil tuh gak banyak-banyak Mas, paling 5-10 orang gitu satu kelas. Nanti setelah kita coba coaching ajarkan baru nanti kita buka batch selanjutnya. Supaya apa? Supaya benar-benar apa yang kita sampaikan itu terserap gitu loh. Karena pembuatan laporan keuangan ini kan cukup inilah ya, cukup detail lah ya, cukup detail. Kalau dibilang rumit sih enggak, kalau tahu caranya sih enggak rumit gitu. Cuman memang cukup detail gitu loh. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lewati, nggak bisa kita loncat gitu loh ya. Mungkin kita juga sekali lagi ucapin terima kasih nih buat Finatra. Jadi semoga kolaborasi kita ini tetap bisa terus gitu kan. Jadi supaya apa? Supaya memang kita ini ada bentuk nyatanya lah ke teman-teman pelaku UMKM gitu loh. Entah itu sebagai pelatihan ataupun event-event, karena memang sobat UMKM tuh butuh itu gitu, butuh support dari pemerintah, swasta, stakeholder dan lain-lain lah ya. Itu aja mungkin teman-teman sobat UMKM podcast kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi satu informasi yang cukup baik buat teman-teman. Dan kalau semisalnya ada pertanyaan jangan sungkan buat datang ke Plut ya, karena memang Plut ini adalah tempat bagi teman-teman pelaku UMKM untuk berkonsultasi. Itu aja mungkin teman-teman, sebelum kita tutup mungkin ada ada yel-yel nih dari Plut ya, kita bisa sama-sama ya. Jadi UMKM maju, Lampung berjaya gitu ya, boleh ya? Boleh. UMKM maju, Lampung berjaya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Piras dan Mas Ridho atas waktunya ya Mas ya. Semoga Finatra bisa terus maju dan memberikan kontribusi yang nyata kepada UMKM khususnya di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih banyak ya Mas Piras, Mas Ridho. Saya akhiri ya teman-teman sobat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.